Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di ayat 115 ya, masih seputar kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqul wal maghrib. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Ayat ini, wallahu alam, mengandung hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang diusir dari Mekah dan dipisahkan dari masjid dan tempat sholat mereka. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di Makkah dengan menghadap ke Baitul Maqdis, sedang Ka'bah berada di hadapannya. Dan ketika hijrah ke Madinah, beliau dihadapkan langsung ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan setelah itu Allah Ta'ala menyuruhnya menghadap ke Ka'bah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walillahil masyriqi wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Dalam kitab Nasih wal Mansuh, Abu Ubaid Qasim bin Salam meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ayat Al-Quran yang pertama kali dinasah dan yang telah diceritakan kepada kami, wallahu alam, adalah masalah kiblat. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil masyriqi wal maghribu fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghadap dan mengerjakan sholat ke arah Baitul Maqdis dan meninggalkan Baitul Maqdis dan meninggalkan Baitul Latik, Ka'bah. Setelah itu Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul Latik, ke Ka'bah kembali. Dan dia pun menasah perintahnya untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Dia pun berfirman, Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah.
Dan dari mana saja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Ibnu Jarir mengatakan, para ulama yang lain mengemukakan ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberian izin dari Allah bagi beliau untuk mengerjakan sholat sunnah dengan menghadap ke arah mana saja ia menghadap, ke barat maupun ke timur sesuai dengan arah perjalanannya, dalam keadaan perang sedang berkecamuk dan dalam keadaan sangat takut. Abu Quraib pernah menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar bahwasanya ia pernah mengerjakan sholat ke arah mana saja binatang kendaraannya menghadap. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga melakukan hal seperti itu dalam menafsirkan ayat ini. Fa'ainama tuwallu fasam wajhullah, maka kemanapun kalian menghadap di situ wajah Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai melalui beberapa jalan dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Dan dalam kitab Sahihain. Hadis ini berasal dari Ibnu Umar dan Amir bin Robi'ah tanpa menyebutkan ayat itu. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan sebuah hadis dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa ia pernah ditanya mengenai sholat haub dan pengaturan sopnya. Lalu ia mengatakan, jika rasa takut sudah demikian mencekam, maka mereka mengerjakannya dalam keadaan berjalan di atas kaki mereka atau sambil berkendaraan dengan menghadap kiblat atau tidak menghadapnya. Nabi menuturkan, aku tidak mengetahui Ibnu Umar mengatakan hal itu kecuali bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan untuk permasalahan. Dalam riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i, dia tidak membedakan antara perjalanan biasa maupun perjalanan dalam menghadapi musuh. Keduanya boleh mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Demikian pula pendapat Abu Hanifah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan jamaahnya, sedangkan mengenai pengulangan sholat karena adanya kesalahan yang tampak jelas dalam menghadap kiblat, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatah." Antara timur dan barat itu ada kiblat. Lebih lanjut, Imam At-Tirmidzi mengatakan, derajat hadis ini adalah hasan sahih. Diceritakan dari Imam Al-Bukhari, ia mengatakan, hadis ini lebih kuat dan lebih sahih dari hadis Abu Ma'syar. Sabda Rasulullah SAW, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Menurut Imam At-Tirmidzi diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Umar mengatakan, jika engkau posisikan arah barat berada di sebelah kananmu dan arah timur berada di sebelah kirimu, maka di antara keduanya adalah kiblat. Jika engkau mencari kiblat, maka firman Allah, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Menurut Ibnu Jarir bahwa dia meliputi semua makhluknya dengan kecukupan, kedermawanan dan karunia. Sedangkan makna firman-Nya alimun, maha mengetahui, yakni dia mengetahui semua perbuatan makhluknya. Tidak ada satu perbuatan pun yang tersembunyi dan luput darinya, tetapi sebaliknya, dia maha mengetahui seluruh perbuatan mereka. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin.
Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.